Selamat pagi, siang maupun sore, Bapak Rubio. Perkenalkan kami dari Kompas 7 kelas L09 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai awal operating system kami, yaitu mengenai Docker Desktop Introduction Video Tutorial. Kami beranggotakan saya sendiri, Karolin Sofania Julia, lalu ada Shirley Faniza, dan juga ada Cornelia Natania Pramodita. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu Docker. Docker itu merupakan platform open source yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan juga menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer, di mana kontainer itu sendiri merupakan sebuah unit yang ringan, portable, dan juga isolate, yang bisa menjalani seluruh dependensi sehingga sebuah aplikasi itu bisa berjalan konsisten di berbagai lingkungan atau di berbagai server. Lalu selanjutnya, kenapa sih Docker ini tuh bisa ada? Nah, sebelum Docker, proses deployment ini tuh seringkali punya masalah karena perbedaan konfigurasi sistem atau dependensi atau environment, baik dari komputer developer maupun komputer si production. Nah, dari perbedaan inilah, Docker ini hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyediakan sebuah environment yang konsisten dengan kontainer yang mirip banget sama virtual machine tapi lebih efisien dan cepat. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Docker. Di sini ada 5 penggunaan Docker, yaitu yang pertama adalah portability, di mana aplikasi dan juga dependensi itu dibungkus dalam sebuah kontainer, nah lalu bisa dijalani di mana aja tanpa perlu konfigurasi ulang. Lalu ada isolation, di mana setiap kontainer itu berjalan terpisah, sehingga satu dengan yang lain itu nggak saling disturbing. Selanjutnya itu ada resource efficiency atau efisiensi sumber daya, di mana Docker itu lebih ringan dari virtual machine karena dia punya berbagai kernel dari sistem operasinya. Lalu juga selanjutnya ada simplified deployment, di mana Docker itu mempermudah proses CI/CD atau continuous integration dan juga continuous development. Dan yang terakhir ada scalability, di mana Docker itu memudahkan pengelolaan layanan microservice yang digunakan dalam skala besar. Lalu bagaimana cara Docker bekerja? Di sini ada beberapa layanan Docker yang seperti Docker File, Docker Container, Docker Image, dan juga Docker Engine. Nah, yang pertama itu saya menjelaskan mengenai Docker File, di mana developer itu menulis file konfigurasi yang berisi instruksi secara membangun sebuah image. Lalu selanjutnya ada Docker Image, yang dimana berdasarkan Docker File itu, Docker ini membangun sebuah image yang berisi aplikasi dan semua dependensinya. Selanjutnya ada Docker Container, di mana ketika image itu dijalankan, Docker Container ini tuh membuat sebuah kontainer yang berisi instansi atau contoh-contoh dari image tersebut. Dan yang terakhir adalah Docker Engine, yang merupakan komponen utama dari Docker yang berjalan di sistem yang bertugas untuk menjalankan kontainer itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Docker Desktop. Oke, mari kita mulai dengan membahas apa saja kelebihan atau advantage dari Docker Desktop. Poin pertama dan yang paling utama adalah probability and consistency. Sekali kita membuat aplikasi di dalam Docker, aplikasi itu dijamin bisa berjalan dengan cara yang sama persis dimanapun, baik itu di laptop saya maupun di laptop yang lainnya, atau bahkan nanti saat sudah di server produksi. Ini menyelesaikan masalah klasik yang sering kita dengar di dunia IT, yaitu, "Lah, di komputer mereka kok jalan, di komputer saya tidak." Dengan Docker, masalah itu tidak akan ada lagi. Yang kedua, efficiency and speed. Dibandingkan dengan teknologi yang lama seperti Visual Machine atau VM yang harus menjalankan satu sistem operasi penuh untuk satu aplikasi, Docker jauh lebih ringan. Kontainer-kontainer di Docker berbagi inti atau kernel dari sistem operasi utama kita. Hasilnya, mereka bisa menyala dalam hitungan detik dan tidak boros memori dan juga CPU. Yang ketiga, ada isolation. Setiap aplikasi yang berjalan di dalam kontainer itu terisolasi atau terpisah satu sama lain. Itu sangat berguna. Misalnya kita punya dua project yang butuh versi library yang berbeda, mereka tidak akan bentrok. Isolasi ini juga bagus untuk keamanan karena aplikasi yang satu tidak bisa mengintip atau mengganggu aplikasi yang lainnya. Selanjutnya ada simplified management. Docker datang dengan tampilan interface grafis atau
GUI yang sangat ramah pengguna. Jadi, bahkan untuk pemula, kita bisa dengan mudah melihat, menjalankan, atau menghentikan kontainer kita tanpa harus hafal semua perintah di command line. Terakhir, ada strong ecosystem. Docker memiliki yang namanya Docker Hub, ini seperti Google Play Store. Tapi untuk aplikasi server. Di sana ada jutaan image atau template siap pakai untuk berbagai kebutuhan, misalnya database, web server, dan lainnya. Ini sangat mempercepat pekerjaan kita. Nah, slide ini merangkum kembali manfaat yang sudah saya sebutkan sebelumnya di dalam tabel dan menjadi lebih ringkas. Seperti yang bisa kita lihat, lingkungan yang konsisten memecahkan masalah dependensi. Efisiensi sumber daya berarti hemat biaya hardware. Kemudian deployment yang cepat berarti kita bisa lebih produktif, dan arsitekturnya sangat cocok untuk tren pengembangan modern seperti microservice. Nah, tentu saja tidak ada teknologi yang sempurna. Docker juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui. Pertama, ada learning curve. Walaupun memulainya mudah, untuk benar-benar mahir dan menguasai konsep-konsep selanjutnya, seperti konfigurasi jaringan antar kontainer atau mengatur banyak kontainer sekaligus dengan Docker Compose, ini butuh waktu dan latihan. Kedua, ada performance overhead, khususnya jika kita menggunakan Windows atau macOS. Di dalam operasi ini, Docker sebenarnya berjalan di dalam sebuah mesin virtual Linux yang sangat kecil. Walaupun efisien, lapisan virtualisasi ini tetap membuat performanya sedikit di bawah jika kita menjalankan Docker langsung di dalam sistem operasi Linux. Ketiga, ada resiko keamanan atau security risk. Ini penting untuk diperhatikan karena semua kontainer berbagi kernel dari mesin utama. Jika ada celah keamanan di kernel tersebut, secara teori semua kontainer bisa berdampak. Selain itu, jika konfigurasi kontainer kita tidak benar, misalnya memberikan akses root, ini bisa membuka celah keamanan. Keempat, ada complexity for simple apps. Kalau proyek kita sangat simple, misalnya hanya sebuah script kecil tanpa banyak ketergantungan, menggunakan Docker mungkin terasa agak berlebihan dan malah menambah kompleksitas yang tidak perlu. Yang terakhir ada licensing change. Beberapa waktu lalu, Docker mengubah kebijakannya. Sekarang, Docker Desktop tidak lagi gratis untuk digunakan di perusahaan besar. Jadi, jika kita bekerja di perusahaan dengan lebih dari 250 karyawan, perusahaan harus membayar license. Ini menjadi pertimbangan biaya. Selanjutnya, saya akan mendemokan dan juga menjelaskan cara-cara ataupun steps by steps dari cara deploy sebuah ML models pada Docker Desktop. Di mana di sini hal yang kita perlu cek yaitu adalah requirements dari ataupun requirements dari device kita dengan misalnya Windows R. Di sini kita bisa ketik WinVer. Nah, di sini device saya sudah menggunakan device Windows 11, di mana ini tuh sudah merupakan sebuah sistem ataupun sebuah Windows yang bisa digunakan oleh Docker Desktop sendiri. Yang kedua, kita juga bisa cek dengan Windows R lagi pada keyboard dengan CMD atau CMD. Nah, di sini kita bisa mengetik WSL jika Nah, di sini saya sudah menginstal ataupun menginstal WSL sebelumnya, tetapi jika belum, kita bisa mengetik dengan cara WSL. Nah, bisa kita mengetik dengan cara ini untuk menginstal WSL sendiri. Lalu, selanjutnya saya akan mengecek CPU pada device saya untuk memastikan bahwa CPU ini telah enable agar Docker Desktop bisa berjalan pada device saya. Kita bisa mengetik atau memencet keyboard yaitu Ctrl+Shift+ESC untuk membuka Task Manager. Di mana dalam Task Manager kita bisa melihat performance di sini CPU-nya. Di sini virtualization-nya adalah enabled. Nah, kalau enable ini artinya bahwa Docker Desktop bisa digunakan dan juga telah sesuai dengan requirements yang ada. Selanjutnya,
kita bisa menginstal Docker Desktop terlebih dahulu, bisa pada website ini, yaitu install Windows install pada dockerdesktop.com. Di sini bisa menggunakan dengan Docker Desktop for Windows x86-64 ataupun bisa langsung ke Microsoft Store-nya sendiri. Selanjutnya kita juga bisa ke desktop.com, di mana di sini website resminya juga. Di sini kita jika menggunakan Apple bisa for Mac, di sini juga ada for Mac Intel chip dan juga untuk AMD 64 untuk Windows dan RM64. Nah, tetapi di sini saya sudah mendownload sebelumnya. Seperti ini tampilannya dan melakukan login terlebih dahulu. Dan saya juga telah melakukan login. Nah, jika sebelum download, untuk settingannya, pada saat kita setelah mendownload, kita hanya mengklik next ataupun skip dan juga mengklik yes untuk memastikan dan juga allow bahwa Docker Desktop bisa di run pada di laptop ataupun device kita. Nah, di sini saya akan mendeploy sebuah Fast API model, machine learning model. Bisa kita lihat modelnya ini dalam bentuk joblib ya, type-nya. Di sini ada codingannya sedikit sekilas, yaitu Iris Model API. Nah, di sini juga dengan ada codingan untuk tes datanya, untuk prediction, juga requirements Docker app untuk kita memastikan copy kode dalam folder app ini, yaitu model juga codingannya. Di sini juga ada requirements untuk library yang akan digunakan. Selanjutnya, jika kita ingin mendeploy sebuah model ke dalam Docker Desktop, kita memerlukan untuk membuat image-nya, di mana kita bisa open terminal di sini. Selanjutnya kita cek Docker version kita berada di version berapa. Di sini Docker version kita berada di 28.1.1 dan ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk build sebuah image, kita bisa Docker build. Nah, sehabis ini kita bisa define nama untuk image pada Docker Desktop kita. Di sini saya akan menggunakan nama Fast API, lalu spasi dan titik. Nah, di sini akan tunggu sebentar karena dia akan menginstal requirements untuk Docker Desktop membuat sebuah image. Di sini sudah selesai, selanjutnya kita akan mencoba untuk deploy-nya, di mana dengan cara Docker run, lalu name, di sini kita define untuk nama kontainer kita, saya akan menggunakan ML model, lalu copy dengan mendefine port atau localhost-nya, dan juga dilanjutkan dengan nama image kita yaitu Fast API. Nah, di sini akan muncul UV core running di website ini. Kita bisa kontrol dan juga klik. Di sini bisa diganti dengan localhost 8000. Di sini dapat dilihat message Iris Model API sesuai dengan codingan yang ada pada file kita, yaitu pada bagian ini, return message. Berarti bisa memastikan bahwa ini berhasil. Dan juga untuk requirements Fast API sendiri, jika ingin kita mencobanya, kita bisa /docs. Nah, di sini sudah berhasil untuk digunakan, di mana kita bisa read root untuk try it out, dan juga untuk post ataupun predict sebuah features, dan bisa untuk di-execute. Nah, tetapi agar lebih efisien, kita juga bisa mendeploy ini secara public agar bisa digunakan oleh teman kita maupun orang yang membutuhkan, di mana kita memerlukan Docker Hub. Mulai dengan cara registrasi ataupun login. Di sini saya sudah melakukan registrasi dan kita bisa lanjut saja langsung untuk untuk langsung deploy pada Docker Hub. Kita bisa menghentikan ini dengan cara Ctrl C. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu Docker image. Di sini merupakan beberapa image maupun kontainer yang telah saya deploy sebelumnya, dan di sini terdapat nama image yang telah kita deploy tadi, yaitu Fast API. Di sini kita bisa membuat image dengan nama ML model, dengan nama Fast API, dilanjutkan dengan tagnya yaitu latest. Nah, sebelum lanjut, kita harus membuat repository pada Docker Hub sendiri. Di sini kita bisa create repository, saya akan memberi namanya ML API, dan secara public kita bisa create. Nah, jika dilihat di sini, terdapat Docker command yaitu Docker push ini. Kita bisa copy nama repository kita, di paste pada terminal, dan ini kita bisa tambahkan .21.0, di mana 1.0 itu melambangkan bahwa ini merupakan model ataupun deploy pertama pada repository ini. Lanjut saja. Nah, di sini kita bisa mengecek dengan Docker image. Sudah ada repository-nya ataupun sudah terdeploy. Nah, caranya selanjutnya kita akan Docker pull dengan nama repository pada Docker Hub-nya dan juga
1.0 untuk bisa digunakan secara publik dan itu merupakan deploy pertama. Ini terjadi error karena saya melakukan kesalahan bahwa setelah kita membuat tag ini atau setelah membuat image pada Docker Hub, kita harus melakukan push terlebih dahulu sebelum kita pull. Nah, push ini dengan cara yang sama, yaitu seperti ini. Nah, di mana ini akan akan push beberapa requirements ataupun file-file kita ke dalam Docker Hub. Makanya kita perlu push untuk agar model kita bisa di-deploy ataupun bisa dimasukkan ke dalam Docker Hub. Di sini akan tunggu sebentar karena prosesnya akan cukup lama. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengecek dengan refresh website pada Docker Hub-nya. Nah, di sini sudah kelihatan teksnya, image-nya itu telah being push ataupun telah dimasukkan ke dalam Docker Hub. Nah, untuk memastikan bahwa model ini bisa dijalankan secara publik, kita bisa membuat sebuah folder baru seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam folder test tidak terdapat suatu folder file maupun folder tertentu maupun file yang berisi code ataupun modelnya tersebut. Jadi benar-benar kosong. Di mana di sini kita bisa langsung memakai model tersebut, menggunakan model tersebut yang telah di-deploy sebelumnya dengan pull. Di mana pull-nya ini dengan Docker pull, lalu respirator kita yaitu ML API dan 1.0. Nah, di sini telah di-pull. Selanjutnya kita akan run saja. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti portnya dari sebelumnya 8.000 menjadi 5.000 dengan respiratorina dan juga 1.0 kembali. Nah, di sini akan muncul sebuah link baru, bisa kita copy maupun langsung kontrol klik aja. Nah, di sini bisa kita ganti menjadi 5.000, localhost 5.000. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, karena sesuai dengan codingannya tadi, seperti di sini. Memunculkan message Iris Model API. Nah, karena requirements dari API seperti Fast API seperti tadi bisa kita ketik dengan /docs. Nah, di sini bisa memastikan bahwa ini telah bisa digunakan untuk get maupun prediksi model tersebut. Dan ini merupakan efisiensi sendiri dari Docker sendiri. Dari Docker Desktop maupun Docker Hub. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, apakah Docker Desktop ini sangat tepat? Jawabannya adalah ya, jika kita memerlukan lingkungan pengembangan yang konsisten dan juga jika kita sedang membangun aplikasi kompleks berbasis microservice atau jika kita ingin membuat manajemen dependensi project menjadi lebih sederhana. Namun, mungkin bisa jadi jawabannya tidak. Jika aplikasi yang sedang kita kembangkan sangat sederhana, dan juga perusahaan kita memiliki kendala anggaran terkait license, atau jika kita sudah menjadi pengguna Linux, di mana Docker Engine saja sudah lebih dari cukup. Pada akhirnya, kuncinya adalah menyeimbangkan antara kekuatan dan semua manfaat yang ditawarkan oleh teknologi kontainerisasi ini dengan tingkat kerumitan dan biaya yang mungkin menyertainya. Lalu, sesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek kita. Demikian rangkuman dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai terakhir.